Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kehidupan di hari ini. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang ataupun akan berlangsung, diridhai, dibimbing dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan kepada jiwa dan lisan mereka untuk mau bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan dalam jiwa mereka untuk mau bertobat dan kembali meniti jalan yang benar, sehingga kita semua insyaallah bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan pokok-pokok ibadah, dan kita ada pada pembahasan yang pertama terkait dengan pokok ibadah, masih dalam rangkaian bab tentang salat dan memasuki muqaddimah pembahasan turunan dari wudhu. Ini akan memberikan pengantar yang sangat penting karena boleh jadi juga di masa kini tidak semua orang Islam mengetahui tentang turunan pembahasan, walaupun diduga pembahasan yang sederhana tapi akan sangat menentukan dari aktivitas wudhu atau bahkan kegiatan bersuci lainnya yang terkait dengan proses ibadah yang dimaksudkan. Langsung saja kita akan mencoba menyambungkan kembali pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Setelah tuntas kita membahas tentang muqaddimah pertama terkait wudhu dari tinjauan pengertian, makna dan hikmahnya, yang disimpulkan bahwa wudhu bukan sekedar ibadah formalitas yang menjadi syarat pertama dalam penunaian salat dan begitu menentukan proses pengantar pada kekhusyuan salat. Namun demikian, wudhu juga memberikan dampak yang besar baik bagi kebersihan fisik yang digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan kita dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Pun demikian, wudhu seharusnya memberikan kesan penyucian terhadap fungsi-fungsi fisikal yang terkait dengan bagian-bagian fungsi tubuh kita yang digunakan untuk berinteraksi. Karena itu, orang-orang yang berwudhu bersih keadaan dirinya, bersih keadaan tubuhnya, dan melahirkan cahaya dalam berkehidupan sampai dia pun kembali berpulang dan dihisab. Dalam proses itulah kemudian Nabi SAW menyampaikan akan tampak cahaya-cahaya dari bekas wudhunya. Untuk itu mudah-mudahan sampai dengan hari ini, detik ini, wudhu kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita untuk membuktikan bahwa wudhu kita berhasil, bukan sekedar kemudian melakukan itu semua sebagai formalitas dalam kehidupan semata. Nah, untuk bisa menunaikan wudhu dengan sempurna, tentunya ada perangkat yang harus digunakan, dan perangkat ini tentu diisyaratkan dalam Al-Quran pada satu materi khusus yang mengerucut kepada air. Kita kembali ke Quran surah ke-5 Al-Maidah di ayat yang ke-6 ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh orang yang beriman tanpa kecuali, baik merasa dekat, menengah ataupun tengah merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya dipanggil dengan satu panggilan yang serupa untuk mengerjakan ibadah yang bisa menjadikan yang jauh menjadi semakin mendekat, dan yang dekat pun menjadi semakin rekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, diingatkan dan dikuatkan dengan perintah yang mengikat iman ini. Idza qumtum ilas shalah, apabila kalian ingin menyempurnakan diri untuk menuju salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, mulai dengan membasuh, ya, awal mula membasuh wajah kalian.
membasuh bila menggunakan turunan kata dari ghasala. Ghasala yaghsilu, fi'il amarnya ighsil, di sini faghsilu, maka kata ghasala itu erat kaitannya dengan air, dengan alma, jamaknya disebut dengan miyah. Maka di sini indahnya dalam Islam, seperti berulang kali saya utarakan, ini juga akan menguatkan keyakinan kita akan kebenaran Islam sebagai satu-satunya din yang bukan hanya diridhai tapi juga langsung diberikan arahan, petunjuknya, pedomannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan seluruh arahan-arahan dari firman-Nya itu sehingga mudah untuk diketahui, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Ketika memberikan isyarat untuk penggunaan perangkat dalam berwudu atau juga bersuci, karena proses wudu ini dinamakan juga dengan taharah, ya? Seperti pernah saya sampaikan ketika Allah menutup ayatnya dengan sangat indah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak berkehendak untuk menyulitkan Anda semua dalam proses wudu ini menuju fase salat. Namun demikian, hikmah terbesarnya untuk menyucikan, membersihkan bagian luarnya, menyucikan bagian dalamnya, yang dengan itu waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmat-nikmat dengan berwudu ini. Kalau kalian sadar di balik hikmah ini, seperti yang kita bahas kemarin, tentu kita akan menyadari bahwa semua ada nikmat di dalamnya. Nikmat bertobat, nikmat digugurkannya dosa, nikmat bertransformasi dari keburukan menjadi lebih baik, nikmat mendapatkan pahala, dan puncaknya nikmat untuk bersyukur, la'allakum tashkurun, dari semua pemberian yang Allah anugerahkan itu. Dan di sini perangkatnya diisyaratkan menggunakan air. Jadi ini prosesnya, proses ibadahnya disebut dengan wudu atau bersuci. Ini perangkatnya menggunakan air. Jelas diketahui dari turunan kata ghasala yang digunakan. Ya, ini kan memulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu, ya kan? Ini kata perintah dari kata ghasala yaghsilu, faghsilu. Ghasala ini erat kaitannya dengan air. Dari mana taunya? Kalau kita teruskan ayatnya sampai ke pertengahan, maka jelas Allah menyampaikan fa illam tajidu ma'a, ya, fatayammamu. Kalau Anda tidak mendapati air, ya kan? Ini jelas, kalau ini tidak didapati, maka kemudian bertayamumlah dengan debu yang bersih, sa'idan thayyibah, gitu kan? Nah, ini teman-teman sekalian, jadi perangkat yang pertama yang disebutkan terkait dengan aktivitas berwudu itu adalah air. Nanti ketika dipraktekkan dimulai dengan turunan katanya, ini penggunaannya. Nah, kemudian materi airnya disebutkan langsung fa illam tajidu ma'a, bentuk tunggal dari kata miyah. Ya, ini ma'un, ini bentuk singularnya, mufrad. Bentuk jamaknya adalah miyah. Ya, ini bentuk jamaknya. Untuk pluralnya, miyahun. Jelas ya? Segala yang terkait dengan air disebut ma'i'un. Ma'i'un. Ya, segala yang terkolerasi dengan sifat-sifat air, ya, dan seterusnya, benda-benda cair atau yang terkena air atau basah teresapi, itu ma'i' namanya, ya. Saya terangkan satu-satu ini diksinya. Manfaatnya ketika Anda mengaji, membuka kitab-kitab fikih yang berbahasa Arab, maka istilah-istilah ini akan ditemukan. Babul miyah, bab yang menerangkan tentang jenis-jenis air. Atau nanti di kitabut taharah. Taharah kan adanya di sini. Ya. Nanti at-taharah, ya, hara. Kemudian turunannya ini wudu. Bisa masuk di kitabut taharah nanti. Masuknya nanti subbabnya tentang wudu, subtopiknya. Banyak nanti termasuk di kitab-kitab hadis, terutama kitab-kitab sunan. Jadi kalau kita ingin masuk ke persoalan fikih,
Kalau mau cepat, cari kitab hadisnya nanti yang metodologinya disusun berdasarkan urutan fikih. Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan-urutan fikih itu disebut kitab sunan namanya. Ya. Sunan. Sunan di sini dalam pengertian penyusunan kitab hadis ya. Karena nanti dalam pengertian hadisnya sunan jamak dari kata sunnah, nanti beda lagi maknanya. Ya, jadi kitab hadis, kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya, misalnya nanti Sunan Abu Daud, kan? Ya. Apalagi misalnya Sunan Ibnu Majah, kan? Ada Sunan An-Nasa'i dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya. Ini gambarannya. Nah, nanti di sini akan ditemukan istilah-istilah termasuk di kitab-kitab fikih yang lainnya. Ya, kalau kita mengaji dasar misalnya kitab-kitab fikih yang biasa-biasa, ya kalau kita ingin turunkan akan ditemukan ini. Kitabnya banyak sekali. Seperti yang saya contohkan kemarin ya. Ada Fathul Wahhab misalnya. Ada syarah Minhajut Thullab. Kemudian apalagi Fathul Mu'innya, yang Anatul Talibinnya untuk membantu. Ada apalagi misalnya, ya ada turunan-turunan yang lain yang dasar-dasar yang bisa kita temukan, ya Al-Mu'inul Mubin misalnya yang dasar yang di kita-kita itu yang kita dapati. Kalau mau naik ke atas ya nanti di Madzhab Syafi'i ada misalnya, ya, atau di kitab-kitab lainnya. Nah, ini kita akan temukan secara singkat. Ma itu air bentuk tunggalnya, miyah itu bentuk jamaknya, ma'i' segala hal-hal yang terkait dengan air, ya. Baik, kalau kita ingin turunkan kemudian pertanyaannya, ketika kita diperintahkan untuk berwudu menggunakan perangkatnya berupa air, maka air jenis apa ya yang dimintakan oleh syariat dalam hal ini, baik isyaratnya dari Al-Quran atau penjelasnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW untuk bisa digunakan dalam proses berwudu. Nah, ini yang coba kita antarkan dulu. Jenis air di dalam Islam itu setidaknya dibagi ke dalam 5 bagian utama. Ya, 5 bagian utama. 1, ada yang disebut dengan airnya mutlak. Mutlak. Mutlak itu air yang masih jernih, bening, punya sifat suci karena belum bercampur dan berubah sifatnya dari apapun, memiliki sifat air yang sempurna. Biasanya pendekatannya 3, ya 3 ketika air itu berubah dengan faktor apapun, ya dengan faktor apapun, karena suhu udara misalnya, ya terkena pemanasan matahari dan sebagainya, ya maka sebelum terjadi itu semua, bila dia tidak berubah dalam 3 halnya, itu masuk dalam kategori mutlak. Ya mutlak sifat airnya, ya air yang disebut air itu ya seperti itu, ya belum bercampur dengan apapun. Air kalau dimasukkan ke dalam perasan misalnya mangga jadi jus kan, jus mangga, dicampur dengan perasan alpukat jadi jus alpukat gitu ya. Nah, itu sudah berbeda, ya, bukan sifat air secara mandiri. Ya baik, ya ini murni airnya, ya murni airnya, jadi belum berubah satu warnanya, ya kan? Kemudian juga baunya, kemudian rasanya. Ini yang akan menentukan apakah sifat air itu terpengaruh kemurniannya atau masih mutlak dalam sifat murninya. Kalau ini semua dari 3 hal ini, baik warna, bau ataupun rasanya tidak berubah dari sifat murninya, maka dia disifati sebagai air yang mutlak, mutlak kemurniannya. Jelas ya? Ini dalam fikih disebut dengan air yang murni sucinya. Murni sucinya disebut dengan tahur namanya, tahur. Ya, tahur. Awas ya, istilah tahur yang dimaksudkan dalam konteks ini, dalam konteks berwudu terkait dengan air
air yang punya sifat tahur. Nanti tahur itu istilah yang banyak digunakan saat ada orang sakit, kan, terus disebutkan dengan tahuran, insya Allah. Tahur itu maksudnya apa? Mudah-mudahan dengan sakit ini bukan hanya disembuhkan oleh Allah, tapi juga menyucikan ke dalam diri kita yang kena sakitnya atau tubuh secara umumnya. Karena kebanyakan orang sakit kalau beriman banyak beristighfar, banyak mendekat kepada Allah. Istighfar itu yang menyucikan jiwa. Sedangkan kesucian itu bagian dari taharah. Karena itu ada kalimat yang diungkapkan berupa doa, tahuran insyaallah. Selain syafaakallah, syifaan ajilah misalnya, tahuran, tahuran, tahuran insyaallah. Tahur. Ya, ini mengandung arti sesuatu yang suci, ya. Tapi dalam pengertian jenis air, sifatnya, sifat airnya mutlak kemurniannya, maka kalau dia masih murni itu kan bening, ya, belum bercampur dengan apapun dan sebagainya, ya. Nah, ini maka dia punya sifat suci dan menyucikan, suci dan menyucikan. Artinya pada zat airnya, materinya suci, disifati suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Suci dan bisa digunakan untuk bersuci, suci menyucikan, singkatnya begitu, ya. Ini tahur, jelas ya, pelan-pelan. Makanya istilahnya nanti ada yang pertama adalah air yang suci menyucikan, ikan tahirun mutahhir, disingkat kemudian dengan nama tahur, air tahur, atau mutlak sifat ke airnya, kemurniannya yang tidak berubah dari sifat airnya, baik dari warnanya, baunya atau rasanya. Maka dia suci dan bisa digunakan untuk menyucikan, untuk bersuci. Baik bersuci yang sifatnya dalam konteks ibadah, ya, wudu, mandi misalnya, ya, ataupun juga menyuci perangkat-perangkat yang lainnya yang secara umum bisa digunakan. Ini bagian yang pertama. Nah, ini macam-macam nanti. Ada yang sifatnya ya, benar-benar alami pada umumnya. Misalnya air yang turun dari langit, itu kan hujan. Ya, air hujan. Kemudian apalagi? Air yang memancar dari bumi, misalnya kan mata air. Kalau kita teruskan nanti ada air sungai juga. Air sumur yang sudah terkumpul tapi tersekat, ya, dengan satu tata ruang tersendiri sehingga memiliki volume yang cukup. Ya, kemudian apa lagi? Ada air laut. Kemudian ada apa lagi? Nanti air yang dihasilkan dari es yang murni, misalnya ada ya semacam es yang sifatnya punya air mutlak, kemudian dari air mutlak dibekukan jadi es cair kembali, itu masuk juga ke sini sifatnya. Atau dari air proses nanti yang berasal dari salju pada mulanya kemudian mencair, gitu ya. Jadi kalau kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih ada 7. Ini yang kita temukan di kitab-kitab fikih. Kalau kita turunkan, ini kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya ada satu kegiatan yang sedang dilakukan, kemudian kita ingin mencoba untuk berwudu, baik untuk berwudu saja secara umumnya menjaga wudu, ataupun mendekati waktu salat, ya kita punya misalnya, alhamdulillah ada air yang kita bawa, ya, dalam botol misalnya, dalam hal tertentu yang sudah kita siapkan. Dan kalau di botol nanti ada catatan tersendiri, nanti masuk ketika pada jenis yang selanjutnya. Ini ya, kalau misalnya ada, kita gunakan cukup, nanti kita praktekkan, ya, insya Allah baik, ya, kalau mengandung unsur-unsur ini. Tapi kalau misalnya kita tidak membawa juga persediaan, ya, kita temukan mata air misalnya, ya, atau sudah tersambung, ya, ada yang menggunakan pipa, ada yang menggunakan bambu daerah-daerah itu, ya, boleh digunakan berwudu. Atau ada hujan misalnya, ya, kita tadahi kemudian dipakai untuk berwudu, boleh, ya. Kemudian juga sungai, ya, air sungai yang mengalir, ya, ya, bukan kemudian yang menetap, tapi misalnya agak mengering atau kena matahari, atau misalnya ada hal-hal yang mempengaruhi, jumlahnya sudah mulai berkurang, volumenya di bawah 2 kulah misalnya, ya, sekitar 270 liter, itu punya catatan tersendiri. Nanti ada air sumur, air laut ini jelas berdasarkan nas, ya, jelas berdasarkan nas, karena memang sifat laut itu begitu, beda dengan air-air lainnya. Walaupun dia kan
air laut tuh rasanya kalau rasa kan asin. Ya, memang sifat air laut ya begitu. Ya, kecuali kalau air laut misalnya berubah sifatnya karena keadaannya. Karena kan di beberapa laut tertentu nanti ketika bergabung dari aliran sungai ada yang tawar, ada yang asin, gitu kan? Bergabung. Nah, itu dikembalikan kepada sifat asal. Jadi kalau misalnya dia tawar, ya sifat asalnya tawar. Kalau asin, sifat asalnya asin. Jadi itu yang dimaksudkan. Ya, jadi bukan berubah, ini kan tawar, ini asin, kenapa bisa begitu? Tidak. Ya, itu dikembalikan kepada sifat asalnya. Karena itu ketika ada seseorang sahabat, dikisahkan oleh Abu Hurairah, ya ada seorang dari Arab Badawi berkonsultasi pada Rasulullah, ya dia berkegiatan yang sifatnya di laut, ya kan? Kemudian dia membawa air yang sedikit, ya. Nah ini menarik sekali. Jadi kalau kita lihat ternyata di era-era kenabian pun, ya itu ditemukan ada orang beraktivitas di sekitar lautan, ya kan? Ya boleh jadi nanti ada perdagangan yang melewati itu, ya. Ataupun aktivitas yang lainnya, ya dalam arti bersinggungan dengan ini, dan dia hanya membawa air yang sedikit yang kalau dia minum ya dia akan menahan rasa haus yang berkelanjutan, sedangkan kita mengetahui bahwa air laut kalau diminum justru bertambah haus, gitu kan. Nah, apakah boleh nggak kemudian berwudu dengan menggunakan air yang ada di laut? Ya, maka kata Nabi, wat tahuru ma'uhu ma'uhu. Ini ke sini, wat tahuru ma'uhu, tahur. Kalimatnya menggunakan tahur, wat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, ya. Ya, air laut itu suci airnya karena sifatnya memang seperti itu, ya kan? Nah, kemudian juga halal bangkainya, maksudnya ikan-ikan yang ada di situ kalaupun kemudian mau ditangkap ya atau misalnya dipancing kalau sekarang atau ditombak dan sebagainya, mati, dibawa ke darat, diproses kan, dimasak dan sebagainya, atau mau langsung dimakan dalam keadaan tertentu yang bisa digunakan, ya. Nah, itu halal untuk bisa dikonsumsi. Nah, ini tentang air laut dan ini nasnya ada. Kalau minta dalil, kita turunkan dalilnya di hadis riwayat ini aja, urutan pertama Abu Daud saja ya. Abu Daud nomor hadis 83, ya, rawinya sahabat Abu Hurairah, ya. Ini ya bisa ditemukan di sini khusus tentang air laut. Kalau di Ibnu Majah nomor hadis 386, ya, dengan redaksi yang sama. Atau kita coba tunjukkan ya. Ini kita punya juga nih. Ini Abu Daud. Ini Abu Daud. Ini dia. Kitab Sunan. Nomor hadis 83. Berarti masih di halaman awal 22 kalau nggak keliru. Baik. 20 ya, halaman 20. Subbab 41. Ini ya. Yang di sini. Betul, nomor hadisnya 83. Babul wudu bima'il bahri. Subtopiknya adalah wudu dengan menggunakan air laut. Ya. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Safwan bin Sulaim an Sa'id bin Salamah bin Ali bin al-Azraq an al-Mughirah ibn Abi Burdah wa huwa min Bani Abdiddar akhbarahu annahu sami'a Aba Hurairah. Betul ya? Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu yaqulu, beliau menyampaikan, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di kisah lain nanti Arabi dari kalangan Arab Badui kan. Faqala ya Rasulullah, maka ia kemudian berkata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, kami itu sedang perjalanan di laut, ya kan? Kemudian wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa perbekalan sedikit air. Kemudian fa in tawadda'na bihi atishna, tapi kalau kami berwudu dengan menggunakan air itu yang berkal sedikit tadi, kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahri, apakah diperkenankan kami berwudu dengan menggunakan air laut? Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, ya, menggunakan tahur. Kalau tahur berarti suci dan menyucikan airnya. Kemudian al-hillu maitatuhu, dan bangkainya atau ikan-ikan yang ada di situ dan halal untuk dikonsumsi. Jelas ya? Halal untuk dikonsumsi, airnya suci dan menyucikan. Jadi kalau misalnya sedang ada aktivitas, terutama di keluarga besar Mira atau pemirsa umum yang bergabung sedang di lautan, tugas-tugas ya, ada TNI
TNI Matra Laut misalnya sedang bertugas, atau juga nelayan ya, atau yang sedang tugas di kapal tertentu dan sebagainya, itu boleh air laut digunakan untuk proses berwudu ya. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Ini secara umum sangat mudah sekali dipahami. Ini sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, ada airnya air murni sebetulnya. Ya, saya ulangi, airnya air murni. Hanya terkena pemanasan dari matahari. Ya, bukan proses dari water heater itu ya, yang dari kamar mandi misalnya, atau punya pemanas dan sebagainya, bukan dari situ. Prosesnya bersumber langsung secara alamiah dari matahari, kena pemanasan matahari. Ya. Ini disebut dengan musyammas istilahnya, air musyammas. Ya. Ini air musyammas. Ya. Yang terkena panas matahari. Terkena sinar atau panas matahari, terkena panas atau sinar mentari. Ya, Anda ada air, baik di botol misalnya, ya, atau perangkat lainnya, atau menemukan satu misalnya keadaan air tertentu, tapi langsung terkena pemanasan dari matahari, sifatnya kena sinar. Maka yang seperti ini makruh digunakan untuk bersuci. Makruh. Ya, tidak disukai, disarankan untuk tidak digunakan. Walaupun ada unsur kecil kebolehannya, ya mungkin kalau nggak ditemukan lagi yang lainnya hanya ada ini, gitu kan, maka ada perkenannya. Walaupun sifat makruh melekat kepadanya, dan makruh ini nanti ada risetnya tersendiri. Ada risetnya tersendiri. Makruh cenderung tidak disarankan, cenderung tidak disukai. Ya. Jadi cenderung tidak disukai, tidak disarankan, walaupun juga tidak mutlak dilarang. Ya, tidak mutlak dilarang. Nah, jadi kaidahnya begini, kalau ada sesuatu yang makruh, ini nggak disukai gitu kan, yang seperti ini. Dilarang sih tidak, haram sih tidak, cuma tidak disukai. Nah, itu bisa dilihat ilatnya, sebabnya apa. Kalau sebab itu bisa hilang, ya, dengan analisis atau riset tertentu, maka nyaman saja untuk digunakan. Ya, ini gambarannya. Kalau kita di fisika dasar itu kan, saya masih ingat itu, kalau nggak keliru mohon diluruskan ya, kan saya bukan expert di bidangnya gitu. Ya, air kan kalau kena pemanasan langsung dari matahari itu ada proses yang disebut evaporasi ya, masih ingat ya? Lawannya kan kondensasi itu di fisika dasar itu ya. Ada evaporasi, ada proses evaporasi, ya. Proses pemanasan sehingga menjadikan perubahan, kan, pada molekul-molekul air itu yang dari tadinya sifatnya cairan kemudian berproses menguap menjadi gas itu kan, ya. Dan nanti lawannya kan kondensasi. Kalau kondensasi kan sudah menguap ke atas, nanti jadi turun kan, jadi air hujan itu. Ya, dan punya sifat sendiri dari situ. Kalau masih ingat ya, pelajaran itu di fisika dasar itu. Nah, proses evaporasi ini kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, ada suhu udara, suhu air, proses mataharinya sendiri, dan proses matahari itu ketika memancarkan sinar kan ada proses radiasinya juga. Ya, radiasi ini nanti yang menyebabkan juga terjadinya perubahan ya pada keadaan molekul-molekul air. Semakin tinggi, semakin panas kan ada bertubrukan tuh molekul di dalamnya. Ya, ikatan-ikatan yang melekat di penyusun air yang dimaksudkan. Nah, ini ketika terjadi dalam konteks pemanasan itu, nah ini kita nggak tahu nih sifat air itu melekat bendanya di mana. Ya, perubahan suhunya berpengaruh nggak dengan keadaan sinar air itu. Kalau dia kena botol, kan ini jadi bermasalah. Apalagi botol plastik, ya. Kalau dia terurai sifat-sifat plastiknya, kemudian terkena kepada bagian airnya dan bercampur di situ, jangankan dipakai wudhu, diminum aja nggak dianjurkan. Saya kira demikian ya. Secara teoritis kan dasarnya begitu. Mungkin yang teman-teman ahli di bidang fisika atau kimia itu akan lebih mengetahui.
Bagaimana ketika air dalam botol terkena pemanasan langsung ya dari matahari dan sebagainya, kan sifatnya juga itu bisa dikhawatirkan ya, karena sifat-sifat ada dalam plastik terurai ya, kemudian juga partikelnya bisa bercampur dengan molekul-molekul yang ada dalam air, jadi bisa berpengaruh keadaannya. Atau bila terkena pemanasan langsung. Nah ini kenapa sifat makruh itu ada, tidak disukai? Karena khawatir ada perubahan dalam sifat air yang tidak langsung nampak. Ya, kalau yang nampak nyata kan berubah warnanya jelas. Kalau berubah warna sudah nggak bisa digunakan. Terkena pemanasan berubah warna jelas. Ya, berubah bau karena mungkin benda-benda yang melekat sekitaran air terkena pemanasan bercampur ke situ. Ya, sehingga merubah bau jelas nggak bisa. Ya, rasa juga udah feeling itu. Kalau bau berubah pasti rasanya beda. Kalau rasa itu pakai feeling. Ya, ingat ya, rasa pakai feeling, nggak harus dicobain. Dicobain bisa bermasalah gitu. Ini ada pendekatan fikihnya. Ya sama, walaupun bukan cuma air, ada kotoran, ya kan? Ada main dengan kucing, tiba-tiba nggak sengaja terkena kotorannya, kotoran kena baju, Anda bersihkan pakai air, kan unsurnya harus hilang, warna, bau, rasa. Warna udah kelihatan, nggak kuning lagi, udah hilang, bersih. Bau dicium, udah nggak ada baunya. Rasa gimana? Masa mau dijilatin? Kan tidak, ya. Nah, ini pakai feeling aja. Kalau baunya udah nggak ada, kemudian juga warna sudah berubah. Terus feeling kita kuat, namanya ghalabatul dhanni, dugaan yang kuat bahwa rasa sudah nggak ada. Jelas ya? Nah ini juga demikian. Dengan pemanasan khawatir benda-benda di sekitaran atau yang menampung air itu ya, terkena panas langsung sehingga memengaruhi keadaan ya bawaan asal dari benda atau materi itu yang bercampur dengan air, sehingga dikhawatirkan ada dampak tertentu ketika digunakan saat proses wudhu. Nah kalau keadaannya bisa dipastikan aman, nggak ada masalah, maka sifat makruh bisa hilang. Izalatul ikrah, jadi hal-hal yang nggak disukai itu bisa hilang, ya, bisa tanggal gitu. Tapi kalau kita nggak ada ilmunya, nggak tahu, maka agama kan membawa kehati-hatian. Disiplinnya tinggi sekali dalam Islam itu, sampai dipecah seperti ini, ya. Ya, sifat-sifat keadaannya. Jadi kalau ada yang terkena pemanasan langsung dari matahari dan sebagainya, langsung ya, sifatnya dari matahari, bukan dipanaskan secara proses elektronik atau yang lainnya misalnya, ya. Ya, ini yang dimaksudkan. Maka sifatnya makruh, tidak disukai untuk digunakan dalam konteks berwudu. Jelas ya? Ini gambarannya. Berbeda kalau kita di keadaan dingin, kemudian masuk di tempat di hotel atau di mana ya, di kamar mandi, ada water heaternya, kemudian ada hangat disatukan, dingin dengan hangat nyampur, itu nggak ada masalah. Ya, sifatnya masih ada di situ. Ya. Jelas ya? Ini gambaran tentang air musyammas. Ya. Wah ini colong dicek ya, seingat saya sih ini nih, evaporasi istilahnya. Kemudian kalau sudah menguap ke atas jadi gumpalan awan, kan? Mulai bertumbukan ya dan seterusnya, nanti turun ke bawah jadi kondensasi, ya, turun. Sifatnya udah berubah lagi. Evaporasi dengan kondensasi itu memengaruhi keadaan sifat airnya. Ya itu sudah beda. Makanya kalau air di laut pun nanti ada yang menguap jadi gas ke atas, kemudian ketarik jadi awan juga, atau di danau ketarik, kan sifatnya ketika turun bisa berbeda. Nah inilah detailnya dalam fikih itu bisa seperti itu. Ya, maka kenapa air hujan bisa masuk kepada air mutlak? Ya, sementara dalam proses evaporasinya masuk ke air musyammas, itu ada detail ya, arahan atau bahasanya tersendiri. Ini yang menarik. 3. Sudah? Airnya suci, yang ketiga itu. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak menyucikan. Nah, kalau yang pertama kan suci dan menyucikan. Yang kedua suci, menyucikan tapi tidak disukai dan tidak disarankan untuk digunakan, punya sifat makruh. Yang ketiga, dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak menyucikan. Detail sekali istilahnya, Masya Allah. Ya. Suci tapi tidak digunakan untuk bersuci, tapi suci tapi tidak menyucikan. Ya. Apa misalnya? Ya, nanti kita lihat sebelum ke misal, istilahnya dulu. Istilahnya air tahir. Tahir, kalau mau disempurnakan, ghairu mutahhir. Nah, ini istilah bahasa Arab ya, tahir ghairu mutahhir, ya kan? Nah, cuma biasanya suka disingkat saja. Kalau dalam fikih itu sudah hafal, sudah khatam, sudah paham. Istilahnya tahir aja. Tahir, ya kan? Untuk membedakan dengan yang ini tahur. Yang ini tahur,
Yang ini tahir. Jelas ya? Baik. Ini suci tapi tidak digunakan untuk bersuci. Ini dalam istilah jenis air ya, bukan dipraktekkan kepada yang lain. Misalnya sudah ada yang lamaran ya tapi belum akad. Diajak naik motor berdua, ya kan? Nah, ayo naik motor berdua. Maaflah, aku belum tohir. Ya, aku tohir belum tohur. Bukan ya, ini istilah dalam wudhu. Maksudnya apa tohir belum tohir? Ya aku kan suci, tapi belum bisa ya untuk berhubungan yang seperti ini. Itu belum bisa digunakan untuk menyucikan. Bukan, ini dalam istilah wudhu sifatnya. Ya ya. Jadi kalau kita menemukan kata tahir seperti ini, tahir. Itu jenis ketiga. Tohur, jenis yang pertama. Jelas ya? Ingat, ada tohur, ada tuhur. Oh, beda. Ya. Dan di Sunda itu banyak sekali kosakata juga diserap dari bahasa Arab. Ya. Ini tuhur. Ya, orang kalau jemur pakaian kan, ya atas tuhur misalnya kan. Maaf ya, saya nyebutkan bahasa Sunda untuk ngasih contoh. Ya. Ya, untuk keragaman di Indonesia begitu Masya Allah banyak sekali bahasanya. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan kaya bahasa ini, berapa banyak kita bisa disatukan dan mewakili karakter-karakter yang luar biasa. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah di Sunda juga ada serapan dalam bahasa Arab seperti tuhur. Nah itu acukna atau tuhur, ya bajunya itu sudah kena panas dijemur, ya sudah tuhur. Nah tuhur itu sebetulnya ajaran orang tua dulu yang mengajar secara fikih. Maksudnya apa? Sudah suci. Ya, karena panas itu juga salah satunya bisa menyucikan. Alat untuk bersuci tapi bukan untuk wudhu ya, bukan untuk wudhu. Itu bisa menggunakan panas. Apa diantaranya? Ya, baju itu ya, kalau kemudian sudah dicuci, bersih, kering, keringnya itu kena panas kan kering tuh, sempurna. Begitu kering, dia digunakan untuk beribadah kembali, suci bersih kembali. Maka orang tua dulu mengatakan tuhur tuh atau stuhur katanya. Tuhur di situ maksudnya apa? Bukan cuman sudah bersih kering tapi suci dari najis. Ya itu orang tua kita dulu banyak meresapkan bahasa-bahasa itu yang tanpa sadar digunakan, prakteknya adalah praktek fikih sebetulnya. Ya, sini ya. Tahir ghairu mutahhir. Air tahir, air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak menyucikan. Contoh apa? Ini air murni. Ini yang bercampur dengan materi lain atau zat lain yang suci juga sifatnya. Ya, tapi karena bercampur di situ ada perubahan-perubahan dari warnanya, baunya, rasanya, kan? Tapi bukan najis, benda suci juga. Karena sudah berubah sifat ininya, nggak bisa dipakai bersuci. Contoh apa? Nih, air tahur, air yang mutlak, yang bersih, plus kopi. Nah, ya kan? Jadi apa? Air kopi. Ya kan? Air plus kopi, jadi air kopi. Ya. Pak, kopi Pak, 1 gelas. Oh iya, pahit atau manis? Pakai gula enggak? Ah, pokoknya kopi aja Pak, nggak pahit, nggak manis, nggak apa-apa. Saya mau wudhu. Nggak bisa. Nggak bisa karena sudah bercampur. Airnya bercampur dengan kopi, jadi air kopi. Air kopi ini suci, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena bercampur sifatnya ini keadaannya. Walaupun dua materi sifatnya sama-sama suci, tapi kalau airnya sudah bercampur dan berubah dari sifat dasarnya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini gampang, tinggal tambahin aja hal-hal yang suci yang lain setelah ini. Ya, air plus jeruk, ya kan? Nah, air plus alpukat terus jadi bercampur airnya, maka ini disebut dengan air tahir tapi ghairu mutahhir. Air yang suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Air sabun nggak bisa dipakai wudhu, ya kan? Ingat, air sabun pakai mandi bisa, mandi biasa dan seterusnya. Tapi dipakai untuk berwudhu tidak, ya. Baik, termasuk nanti kalau ada mandi besar misalnya, ya nanti ada babnya sendiri. Kan sudah saya contohkan di pertemuan yang dulu, ya sampai langsung dipraktekkan itu dengan contoh ya, apa namanya shower dan seterusnya. Itu cara-caranya pernah saya praktekkan. Ya kalau airnya bersih bagus, gunakan sabun terpisah boleh. Ya dalam mandi kan beda dengan sifat biasa. Ya tapi kalau mandinya langsung menggunakan air sabunnya, tidak dinetralisir kembali dengan air-air yang bening yang bersih, itu juga tidak tepat digunakan demikian dalam proses mandi besar ya. Tuh. Nah artinya kalau bercampur dengan zat-zat yang lain, maka sifat tahurnya berubah jadi tahir seperti ini. Jelas ya? Kalau sama-sama suci.
Kemudian yang keempat, dan air suci dasarnya selalu ini. Air tahur, suci dan menyucikan, tapi sudah dipakai bersuci sebelumnya. Ya, kan ada kalau sedang berwudu misalnya kan, ditadah bawahnya itu kan. Ditadah tuh, jadi pakai ember atau yang sejenisnya sehingga airnya nggak jatuh kemana-mana dari keran tuh langsung ke ember itu lagi. Nah, jadi yang jatuh ke situ, ya terkena dari atas ini sudah masuk ke situ, sudah digunakan. Dalam bahasa Arab, air yang sudah digunakan untuk bersuci, ya sudah digunakan dipakai itu disebut dengan musta'mal namanya, musta'mal. 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 Yang keempat, air suci yang sudah digunakan, yang sudah dipakai bersuci. Dan ini walaupun ada khilaf kecil di antara para ulama, tapi yang paling populer dan ini yang dipegang oleh kita, dengan ini tidak digunakan untuk bersuci kembali. Jelas ya? Tidak digunakan untuk bersuci kembali. Kecuali nanti dalam kondisi-kondisi yang sangat langka, dalam darurat, atau hanya untuk misalnya basuhan mandi dalam basuhan pertamanya, ya sebelum misalnya dibersihkan kembali dengan yang lainnya. Nah itu kalau mandi misalnya, maaf ya, ini kan bahas fikih itu. Nanti mungkin kalau bab detailnya ketika masuk al-ghuslu atau mandi bisa dibahas dengan lebih dalam lagi. Ya, saya mau mandi berdua dalam satu bejana itu boleh-boleh saja. Ya dipakai, hadisnya juga ada terkait dengan itu. Tapi nanti yang paling populer setelah itu dibilas lagi dengan menggunakan air yang mutlak. Ya, itu gambaran. Nanti ada hikmahnya tersendiri. Tapi dalam pembahasan wudhu, ini yang paling populer, ya air yang sudah digunakan, terutama dalam mazhab Syafi'i dan turunan-turunannya, air yang sudah digunakan untuk bersuci maka tidak dipakai untuk bersuci kembali. Jadi kalau sudah wudu, ya kemudian pakai misalnya ember ditadah, ya kan? Mau dipakai yang lain boleh. Misalnya dipakai nyuci baju kalau diduga itu bersih gitu kan. Dari wudunya nggak terlampau, bukan kotoran-kotoran ini sudah ada kotor kemudian kena kotoran itu, maka nggak tepat juga kalau dipakai nyuci baju dan sebagainya. Tapi kalau ini dari kita tadah supaya airnya nggak bertebaran, misalnya sayang Anda ingin tadahkan, kemudian Anda siramkan ke bunga, kemana dan sebagainya sehingga memanfaatkan air yang dimaksudkan, itu sah-sah saja, boleh dilakukan. Ya, bahkan ada kisah, ini kisah nyata sekali, kisah nyata ya, tapi ini langka kasusnya, langka atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada kawanan perampok. Ya, ini nyata kita di kalangan orang-orang soleh. Makanya sering dibaca-baca kitab-kitab atau buku-buku yang sudah diterjemahkan lah ke dalam bahasa Indonesia. Dulu saya masih temukan terjemahan-terjemahan itu. Kisah orang-orang soleh di masa lalu, 40 kisah orang soleh, sekian kisah para tabi'in. Itu inspiratif sekali gitu. Ya, ada para perampok datang ke satu rumah di satu desa gitu kan. Nah, kemudian begitu datang ke situ niat mau merampok, tapi ternyata disambut luar biasa dengan baik gitu oleh orang di rumah itu. Jadi bingung para perampoknya. Akhirnya alih-alih dari perampok ngaku mujahid. Jadi kan udah bawa pedang tuh mau ngerampok malah disambut. Halo selamat datang, Masya Allah, para mujahid gini-gini. Itu keluarnya begitu saking sopannya dari daerah itu ya. Jadi sampaikan. Jadi akhirnya itu kami mujahid baru berperang gini. Akhirnya wah saya minta keberkahannya dari para mujahid ini. Silahkan disuguhi makanan ini. Terus begitu berwudu. Ya berwudu itu tiba kemudian ditadahi, ya tanpa sepengetahuan mereka ditadahi seperti ini kan. Nah, untuk apa katanya gini, silahkan berwudu dulu, nggak apa-apa kami ingin manfaatkan aja airnya gitu kan. Nah, begitu kemudian mereka singkatnya berwudu dan sebagainya, udah sholat, bingung juga perampoknya itu, ya disiapin makanan, siapin air wudu, diminta sholat dulu di situ sebelum pergi karena ingin mengambil barokahnya katanya para mujahid ini bisa ketempatan di situ. Senang dulu tuh begitu. Ketempatan ulama senang, dengan ketempatan orang-orang pejuang senang. Di kita juga kan dulu begitu. Dalam masa-masa perjuangan itu senang kan kedatangan para pejuang dan sebagainya. Ya makanya saya juga waktu kecil kan mengalami itu. Wah senang tuh kalau lihat TNI saya kan. Wah itu jadi ada kesannya luar biasa tuh, pakai pakaiannya lengkap gini. Jadi kebanggaan tersendiri kita melihat juga. Ya, Masya Allah gitu. Nah sekarang lebih variasi lagi. Ada polisi, ada macam-macam dan sebagainya. Ya kita bangga kalau semua instansi ini kuat semua,
hebat semua dan kompak semua, itu luar biasa. Tapi secara singkatnya, setelah mereka selesai pamit, mujahid tuh, mujahid. Jadi mereka juga bingung, udah pergi keluar, udah semua beraktivitas lagi. Ternyata air hasil tadahan tadi, itu digunakan oleh bapak tadi untuk mandi anaknya yang lumpuh, pakai mandi. Ya, dengan harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada baiknya, ada berkah. Ini babnya tersendiri ya, babnya tersendiri. Walaupun barangkali nggak bisa berlaku umum, tapi nanti ada dasar-dasar kaidah yang bisa digunakan dan kita nanti bisa turunkan babnya di sini. Begitu dipakai kemudian, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dengan izin Allah, kuasa Allah menyembuhkan, sembuhlah kemudian anak itu. Sembuh, ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Jadi sembuh anak itu, Masya Allah mereka bersyukur dan sebagainya. Satu kali, ini kawanan mujahid tanda petik tadi, ya datang lagi. Ya, begitu datang lagi, apa yang terjadi? Ya, yang nyambut anak kecil. Ya, Masya Allah para mujahid gini dan sebagainya, gitu kan? Disambut, ya mereka biasalah mau pura-pura lagi gitu kan, mau mampir, mau makan dan sebagainya. Lalu bertanyalah pimpinan mereka, siapa anak ini? Dulu kami kesini kan nggak ada. Bapaknya cerita. Itulah yang kami ingin sampaikan. Syukur pada Allah, terima kasih kepada kalian para pejuang. Anak ini sebetulnya lumpuh dulunya. Begitu kalian pertama mampir ke sini, kami mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya kalian para pejuang yang ikhlas mampir ke sini makan, berwudu, kami gunakan air bekas wudunya untuk mandi itu anak kami itu. Ya, bukan mandi dalam keadaan bersuci ya. Ya, mandi seperti biasa gitu. Kami gunakan untuk mandi dan dengan izin Allah dia sembuh. Ya, Masya Allah terima kasih. Jadi begitu ada respon demikian langsung jatuh tersungkur, nangis semuanya dan tobatlah pada saat itu. Ya, dari yang tadinya mujahid yang KW ya, yang pura-pura, jadi sekarang mujahid yang asli. Pada akhirnya kemudian mereka bertobat, ikut berjihad dan sebagainya, dan hasuna islamuhum, keislamannya baik. Itu kisah inspiratif yang sangat luar biasa. Di setiap bab itu ada kisahnya. Ya, makanya kalau Bapak Ibu keluarkan setiap bab dengan contohnya kisah inspiratifnya, itu untuk anak-anak tuh luar biasa. Ya, saya dari berapa waktu ke belakang mungkin ya, itu sering juga menceritakan, karena anak-anak kadang minta cerita di malam hari kan. Kita cerita ini, cerita itu, kadang ngasih buku. Nah, kita gunakan untuk menceritakan di Al-Quran pelan-pelan sehingga tertanam dan itu akan membantu pada hafalan gitu. Ya, nah, cobalah para orang tua tuh dapatkan itu. Banyak sekali di kitab dan itu bukan fiktif sifatnya, nyata. Ya, di sejarah Islam itu kita hampir tidak mengenal yang fiktif. Ya, hampir tidak mengenal. Adapun cerita-cerita fiksi yang muncul itu misalnya, itu pun dari kreativitas yang ada dalam bentuk kisah-kisah yang seperti 1001 malam dan sebagainya. Ya, itu kisah-kisah hanya dongeng fiksi-fiksi yang disampaikan pada masa itu untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi kisah-kisah yang dibangun untuk penguatan dasar-dasar kehidupan itu nyata semua. Ya, kita nggak kenal tokoh-tokoh Superman, Batman, kan? Ataupun macam-macam yang mungkin banyak sampai dengan kekinian. Ya, ini mustamal ya. Ini mustamal. Dari mustamal ke Batman ini. Ya, pokoknya ini mustamal yang sudah digunakan. Ya, nah ini. Jadi kalau kita masih dapatkan air yang ini mutlak, ya maka ini yang didahulukan. Ini yang sudah digunakan, maka tidak dipakai lagi untuk bersuci. Kalau mau dipakai untuk yang kegiatan biasa, nyuci atau mandi misalnya, dari situ kalau kita wudunya memang masih bersih, cuman batal aja, wudu lagi ditada, pakai mandi ya sah-sah saja digunakan sepanjang mandinya bukan terkait erat dengan sifat bersuci, ya seperti mandi besar dan sebagainya. Dan tentunya dibilas lagi dengan air-air yang mutlak yang lebih bersih. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya. Ya. Sudah? Yang kelima itu sudah bercampur dengan najis. Ya. Ini kan yang ini yang tiga bercampurnya dengan benda suci lagi. Suci ketemu suci, tidak mensucikan. Itu ya. Ini air suci ketemu dengan benda suci, suci tapi tidak mensucikan. Ya. Kemudian yang kelima ini airnya suci bertemu dengan benda yang tidak suci. Ya, ketika bertemu dengan benda yang tidak suci, bercampur, terkontaminasi, jadilah kemudian tidak suci air itu. Ya, tidak suci. Kenapa? Karena terkena najis. Yang tidak suci itu kan najis namanya. Ya, makanya bahasa Arabnya disebut dengan mutanajis. Air mutanajis. Mutanajis. Air najis yang punya sifat tidak suci. Ya? Oh, ini sederhana saja. Ya, coba dilihat saja ini. Salah satu sifatnya hilang karena kena najis.
Ya, ada air, udah disiapin buat wudhu, ternyata kucing kesayangan kecemplung di situ, ya, sambil buang emas misalnya di situnya. Nah, ini yang repot. Ya, terpengaruhlah keadaan-keadaannya, warna, bau dan rasanya, maka nggak bisa lagi dipakai, sudah kena najis. Ya, ada kotoran-kotoran yang bisa ditoleransi kalau jatuh ke airnya dengan volume yang besar. Ya, biasanya ukuran 2 kulah. 2 kulah. Kullataini itu kan 2 kulah. 2 kulah itu berapa sih volumenya sekarang? Ya, kalau pendekatan dulu liternya itu bisa berbeda-beda. Bisa 500 liter yang ukuran liternya Irak, sekian liter 300 sekian yang ukuran Mesir. Tapi setelah dikaji, dipelajari, dengan ukuran orang Arab pada umumnya didapatkan sekitar 270 liter. 270 liter. Volume airnya. Ya, bila ada di satu wadah 270 liter itu detailnya Masya Allah, saya itu kagum sekali ya sama ulama-ulama fikih tempo dulu itu. Dan tidak banyak orang tahu, di antara mereka juga ada yang pakar di bidang kedokteran, matematika. Imam Syafi'i itu kan pakar juga bidang kedokteran itu. Nggak banyak orang tahu itu. Yang Ali bin Abi Thalib itu di matematika itu begawan matematika. Ya, kalau kita ngaji beberapa kitab fikih, bahkan ada tafsir nanti yang membahas juga tentang teka-teki matematika Qur'ani itu, enak banget tuh ngaji tafsir itu tuh. Ya, Al-Jawahir namanya. Itu bab terakhirnya itu ada kisah-kisah inspiratif, kisah nyata pendekatan Al-Qur'an tapi dengan hitungan. Wah, itu banyak, kaya sekali, kita tuh kaya sekali. Corak tafsirnya juga banyak gitu. Kalau mau dikaji itu enak. Jadi ilmuwan ngaji juga dapat pembahasannya, ya. Ekonom ngaji dapat pembahasannya, politisi ngaji ada, militer ada, sipil ada, semua babnya ada. Dan coraknya itu lengkap sekali. Ini 270 liter itu bahkan disebutkan dimensi tempatnya. Sekitar ukuran kedalaman dengan lebar atau panjang, atau bahkan juga bisa persegi panjang, atau dalam bentuk kubus misalnya, ya, dengan kedalaman sekitar 91 cm. Kurang lebih lah 91 cm, ya, dengan lebar dan panjang yang serupa. Itu kurang lebih akan menampung ini 270 liter air. Secara singkatnya, kalau volumenya segini, terus terkena najis yang pada umumnya tidak banyak merubah keadaan. Ini paling minimal. Kalau lebih dari itu bisa dipakai untuk bersuci, itu lepas sekali. Ya, seperti terutama kalau sudah airnya mengalir. Kalau ini kan airnya tidak mengalir, menetap. Ya, air danau yang menetap, tidak mengalir pada umumnya. Terus tiba-tiba ada kotoran cicak masuk ke situ, kan itu tidak berpengaruh banyak kepada airnya. Itu tetap bisa digunakan untuk berwudu. Ya, baik. Kalau air mengalir, ya sudah, sifatnya sudah beda karena kotorannya pun ikut mengalir. Makanya air sungai yang mengalir sifatnya itu masuk dalam keadaan air mutlak ke sini. Boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ini bila najis yang masuk yang dimaksudkan itu sudah merubah keadaan ini. Memang airnya lebih daripada 270 liter, tapi kerbau mandi di situ. Ya udah kelihatan semua berubah. Maka jangan juga iseng dipakai wudhu kalau sudah seperti itu, sudah berubah semuanya. Sudah mutanajis keadaannya. Kuda Nil mandi di situ, badak mandi di situ, dipakai wudhu. Tidak. Ya, itu jatahnya badak gitu kan. Itu jatahnya kerbau. Gak usah kita ikut-ikutan cari yang lain. Ini selesai. Nah, jadi ini ada 5 teman-teman sekalian. Air mutlak dengan sifat sucinya, dengan keadaan yang tidak berubah di 3 pendekatan disebut dengan tahor. Dan air musyammas terkena pancaran sinar matahari di sini sehingga mengalami proses-proses tertentu yang diduga akan memengaruhi keadaan airnya. Jika dipastikan keadaan itu tidak terpengaruh dari 3 sifat ini dan aman digunakan, maka hilang sifat makruhnya, silahkan digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sekiranya ada proses kimiawi tertentu yang memengaruhi keadaan air sehingga diduga akan memberikan dampak-dampak yang kurang baik misalnya bagi tubuh, maka tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, tahir, ghair mutahhir atau air tahir saja. Ya, maka ini adalah air suci yang tidak digunakan untuk bersuci, seperti air bertemu dengan benda yang suci yang tadi saya jelaskan. Baik itu kopi, jeruk, sabun dan sebagainya, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Musta'mal yang sudah digunakan tidak digunakan untuk bersuci kembali. Demikian keumuman fikihnya. Kemudian juga air yang mutanajis, yang sudah terkena najis, yang memang tidak bisa digunakan untuk bersuci dengan batas-batas tertentu. Nah, ini gambarannya. Ya. Kalau ke anak usia 3 tahun, 4 tahun, atau 2,5 tahun, kasih lirik-lirik aja yang gampang. Itu kan? Air-air itu ada 5 jenis. Yang pertama tahur, suci, menyucikan. Wah, itu kalau mereka dapat seperti itu enak, udah ke bawah dari sejak kecil. Ya.
Pada yang kedua namanya musyammas, sifatnya makruh, tidak disukai. Udah sampai ke akhir aja. Bapak Ibu ngarang sendiri aja deh gitu kan, mau pakai yang mana, yang penting anak. Ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak, bukan orang tua yang kekanak-kanakan. Ya, jadi orang tua ya cukup mengetahui secara nalar yang kuatnya, dan ini yang paling utama untuk digunakan. Ya. Udah ya? Nah, kalau sifat-sifat yang bisa digunakan ini, yang aman dan sebagainya tidak ditemukan, maka diperkenankan kemudian ada 3 kondisi. Ya, nggak menemukan air sama sekali dengan sifat yang bisa digunakan untuk bersuci, ya, tidak ditemukan ini, itu nanti ada satu istilah yang luar biasa di Al-Quran itu. Menggunakan turunan kata wajada yajidu fa illam tajidu ma'a, masih di Quran surah kelima ayat ke-6. Quran surah 5 ayat 6. Ya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Bismillah. Fa illam tajidu ma'a, itu kan? Nah ini. Maka jika lam tajidu, kalian tidak mendapati ma'a, air. Nah, wajada yajidu itu ada 3 klasifikasinya. Pertama, memang tidak ditemukan sama sekali. Tidak ditemukan. Keadaan sedang kering, hujan tidak turun, ya, mata air sungai, ya, dan sebagainya juga tidak ditemukan, sangat terbatas dan sebagainya, kita nggak menemukan keadaannya, ya kan? Kondisi pertama. Yang kedua, airnya ada, tapi sedikit sekali. Kadar sedikit ini digunakan untuk kebutuhan pokok yang menunjang kehidupan. Ya, hajat daruriyah istilahnya, hajat darurat. Ya. Contoh, ada air kita bawa nih gitu kan, tapi cukup di perjalanan untuk minum. Yang kalau nggak minum, kan minum nggak bisa tayamum, ya kan? Wudhu bisa tayamum, nggak ada air. Ya minum bagaimana? Minumnya tayamum kan nggak mungkin. Ya, minum kan yang digunakan apa perangkatnya? Ya air. Karena itu kalau misalnya dicukupkan untuk kebutuhan pokok untuk minum, maka jangan dipaksakan untuk digunakan wudhu. Ya, atau hajat yang sifatnya terbatas. Ya, kayak di pesawat terbang misalnya kan ada hajat-hajat terbatas di situ. Atau di toilet-toilet yang di kendaraan misalnya. Ya, semua 100 orang misalnya mau berwudhu di situ, begitu 50 akhirnya habis semua. Yang 50 nggak bisa. Ya, begitu ada persoalan, ada hajat tertentu, air nggak ada. Jadi madarat untuk semua, gitu kan? Nah, ini jadi persoalan di sini. Ini kalau sedikit sekali, seperti kasus yang kita temukan tadi, tapi kan itu ada alternatifnya di air laut, ya kan? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, airnya ada, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Karena alasan medis tertentu misalnya. Kalau terkena air, ya penyakitnya bisa semakin parah. Ya, atau kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa menggunakan itu. Dingin luar biasa. Nah, ini ada kisah lagi nih. Ini Islam tuh kaya dengan kisah. Cuma nggak akan saya kasih sekarang. Nanti aja. Ini kisahnya tuh luar biasa. Ada lucunya, ada harunya, ada macam-macam lah. Ya kan? Orang baru masuk Islam, mu'alaf, terus langsung diangkat jadi panglima perang. Ya, oleh Nabi langsung yang angkat. Sementara yang seniornya, ya kan, dilampaui oleh ini. Itu Nabi sendiri yang mengutus itu. Wah, sudah mu'alaf gitu kan, baru kemudian diangkat jadi panglima perang, itu mengepalai Khalid bin Walid, mengepalai Umar bin Khattab, ya, sampai Umar tuh yang belum bisa membaca maksudnya pada saat itu, ada jengkelnya juga tuh, jengkelnya terhadap keadaan orang ini, bukan pada keputusan nabinya, bukan, ya, karena ada kejadian-kejadian. Sudah mu'alaf, malam-malam mau nyerang, malamnya mimpi junub. Nah, kebayangkan tuh panglimanya itu, ya, udah gitu kelihatan nggak mandi lagi. Ya, nah ini wah ramailah pokoknya itu. Tapi sukses sih. Sukses peperangannya sampai pulang, Nabi langsung mengadu kepada Umar mengadu kepada Rasulullah, kan?
Nah, tapi nanti ada hikmahnya, semua dijawab gitu, semua dijawab. Gimana kisahnya? Nanti, nggak sekarang. Ya, nggak sekarang. Pokoknya ikuti aja deh. Ikuti, nanti begitu masuk babnya saya ceritakan. Babnya kan bab tayamum, sekarang kan belum, masih di wudu. Ya. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, kondisinya yang tidak mampu menggunakan air, yang ketiga itu bisa karena sakit atau bisa kondisi yang sangat dingin luar biasa. Kalau bersentuhan dengan air bisa jadi madarat. Ya, ini belum terasa kalau kondisi seperti sekarang, tapi kalau Anda naik ke tempat ketinggian tertentu, misalnya kalau ke arah Jawa Timur di Malang, dia masuk ke Batu, apa kalau di Bandung, di Jawa Barat ya, atau daerah tertentu yang memang dingin sekali, pagi-paginya airnya udah Masya Allah gitu ya, dinginnya luar biasa, yang agak kesulitan menggunakannya ya, kayak Ciwidey ke atas itu kan, kalau daerah Jawa Barat itu ya, jangankan mau pegang air, kadang-kadang ke atas malam sudah begini gitu, kalau nggak pakai penghangat tuh sudah terasanya luar biasa. Nah ini kalau memang tak mampu sama sekali, bisa ada madarat dan tidak ada penghangatnya, maka nanti ada alternatif lain untuk bertayamum. Itu yang digunakan bukan air ya, yang digunakan sa'idan thayyiba. Prosesnya nanti kita bahas. Fatayammamu, maka alternatifnya tidak menggunakan perangkat air lagi, tapi menggunakan perangkat debu yang bersih dan punya unsur suci. Ya, ini nanti yang prosesnya disebut dengan tayamum. Tapi kita bahas di pembahasan selanjutnya setelah wudhu, supaya tertib dulu pembahasannya. Ini yang terkait dengan tayamum. Debu ya, bukan tanah, ingat. Kalau tanah sifatnya bisa menempel, sifatnya bisa ada di tempat terbatas. Kalau debu itu bisa dimanapun, bisa ditemukan. Kadang-kadang Anda nyimpan gelas, sudah dicuci, disimpan, nggak digunakan, ada debunya juga. Karena kan terbang, terbawa udara juga. Ya. Nah, ini bahasanya menggunakan kata sa'id, sa'idan thayyiba. Sa'idan thayyiba. Thayyiba. Gini ya. Gini. Yang menempel di tempat yang suci, di tempat yang bersih. Jadi ini pun ada kriterianya juga, nggak semua tempat bisa digunakan untuk tayamum. Yo, saya tuh pengen ada tapaknya sampai kiamat sehingga terasa debunya itu memang betul-betul tayamum. Terus knalpot ditempelin misalnya, nggak begitu juga. Ya, jadi ada tempat-tempat tertentu yang sifatnya memang bagus, bersih, baik. Ya, kalau di pesawat kan sudah ada di tempat dekat jendelanya begini, ya, atau di kursinya kan yang ada space tertentu yang kayak ada meja makannya juga depannya, bisa kita tempelkan. Nanti prosesnya kita ajarkan. Ya, tapi prinsipnya kalau nggak menemukan air sama sekali dengan 3 kondisi ini tayamum. Ya, kalau sedang naik ke gunung misalnya, ya susah dan seterusnya, kalau ada kondisi tertentu, ada tanah yang bersih langsung tempelkan, tembok bisa dan sebagainya. Jelas ya? Nah, ini kondisi debu yang melekat di tempat yang baik. Ya, ini debu yang suci, atau kalau mau dibalik suci dalam debu, nah, itu tayamum. Ya, kalau ada pembahasan fikih judulnya suci dalam debu, itu tayamum. Ya, baiknya bikin sinetron judulnya tayamum misalnya, bingung, tapi suci dalam debu bisa paham. Ya. Jelas ya? Nah, ini gambarannya. Ini jenis-jenis airnya. Kemudian kalau nggak ada air sama sekali yang digunakan, prosesnya, nah itu yang coba kita bahas. Nah, sekarang kalau sudah tahu, ini sudah paham, terkait dengan wudhu, maknanya sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, hikmahnya juga sudah kita dapatkan kemarin. Perangkatnya ini, perangkatnya sudah kita dapati ilmunya saat ini. Nih, yang digunakan air, kondisinya begini dan begitu dan seterusnya. Tinggal sekarang prakteknya atau prosesnya. Bagaimana cara berwudu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, untuk praktek ini saya akan coba sajikan secara khusus dengan menggunakan perangkat langsung, ya, di tempat yang mudah digunakan untuk berwudu atau di tempat wudunya langsung, supaya nanti apa yang Anda bisa lihat bisa jelas langsung prakteknya. Bagaimana kalau ada keran, bagaimana kalau menggunakan bejana, ukuran Nabi airnya seperti apa, sebanyak apa dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan coba hadirkan di sesi yang berikutnya, sehingga contoh-contoh yang digunakan kita harus berpindah lokasi nih.
Ini kan lokasinya khusus nih, dalam studio pustaka yang di Quantum Akhyar Institute. Jadi kalau pakai keran atau air basah semua nanti di sini. Ya, jadi kita pindahkan ke tempat wudhu khusus supaya bisa terlihat ya, kemudian mudah untuk dicontohkan. Jadi nanti Anda belajarnya pun bisa langsung melihat prakteknya seperti apa. Itu gambarannya ya. Ya, bahasa singkatnya talim kita tuntas di kesempatan kali ini untuk materi yang ini. Ya, jadi nanti selanjutnya kita akan berpindah untuk menjabarkan tentang proses wudhu, dan setelah mengetahui tentang ini semua, maka Masya Allah betapa luar biasanya Islam memberikan petunjuk kepada kita sampai detil seperti ini. Saya mau katakan begini ya, ini untuk menguatkan keyakinan kita, karena kan ibadah erat kaitannya dengan akidah. Bisa enggak Anda gambarkan, apa mungkin sesosok Nabi Muhammad SAW bisa menyampaikan seperti ini dengan sifat kemanusiaannya, ya, di masanya loh, di eranya gitu, nggak mungkin. Karena itu penting kita untuk meyakini ada sesuatu kekuatan yang lain, kan? Ada sesuatu yang menjadikan beliau bisa menjelaskan semua ini. Ya, siapa? Bagaimana kekuatannya? Ya itu dia yang disebut dengan Rasul itu. Kalau Allah nggak tetapkan, nggak mungkin bisa menjelaskan ini semua. Artinya apa? Artinya semua ajaran dalam ibadah kita itu sumbernya langsung dari Sang Pencipta, dari Allah sendiri. Disampaikan, Rasulullah ditugaskan untuk menjelaskan kepada kita, sehingga jelas. Karena itulah agama itu kalau kita ingin melihat kebenarannya, sampai kita bisa meyakini dengan utuh, dilihat semuanya. Dari tata caranya, sumbernya, maknanya, hikmahnya. Kenapa kita meyakini Islam? Begitu kita yakini kebenarannya, karena Islam memenuhi semua syarat-syarat yang terkait dengan keagamaan. Ada semua di situ. Membahas Tuhan, Tuhannya jelas, nggak ada yang ambigu, sehingga orang nggak ada celah untuk bertanya. Ya, nggak ada yang bingung tentang Allah, tentang Tuhan dalam Islam, nggak ada, karena nggak menyisakan celah kebingungan. Membahas tentang aspek keimanannya, turunannya dijelaskan, sampai hidup kita pun dijelaskan, dari dunia begini, keadaannya begini, dan itu semua nyata, dan kita rasakan, sadar atau tidak sadar, dialami sendiri. Kalau kita ngaji Quran atau hadis terkait dengan semua pekerjaan kita akan ditemukan. Termasuk ke alam kubur sampai dengan ya alam kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun demikian terkait dengan ibadah ini seharusnya pembahasan-pembahasan ini mengantarkan kita pada kesadaran, bukan hanya kesadaran berwudu yang benar, tapi kesadaran tentang kebenaran Islam. Jelas sekali korelasinya semuanya ada sampai dijelasin. Stimulus ilmiahnya apa, gitu kan, dan sebagainya. Jadi bersyukurlah sampai hari ini kita masih mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah. Mudah-mudahan istiqamah dijaga sampai wafat, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa didapati ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga mendapatkan manfaat, dan kita akhiri pertemuan kita di kali ini. Silahkan di cross check semuanya ya, pembahasan-pembahasan ini di ayat dan seterusnya dicek kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya terkait dengan wudu, nanti ke tayamum di Quran surah yang kelima ayat ke-6 ya. Itu tertukar tuh. Walam tajidu falam tajidu ma'a, bukan fa'ilam tajidu. Fa'ilam tajidu nanti di ayat lain yang bersinggungan masih dengan proses tayamum. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna minal mutawaddi'in. Allahumma rizqna ya Allah wal muhajjalin fi yawma hisabina yawmal qiyamah yawma nalqaka ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ij'alna min atba'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mustaqimin fi dinik wa fi sunnati nabiyyik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.